Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah maghrib menjelang isya, jamaah masjid Taqwa Kutulu, Kelurahan Mata Allah, Kecamatan Bajeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, bapak-bapak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa di malam ini, malam Jumat, malam yang penuh barakah. Alhamdulillah, kita pengajian malam ini mengangkat tema pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi saya spesifik akan membawakan kajian mengenai kemuhammadiyahan. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah ini yang menjadi uswatun hasanah. Sampai-sampai Ahmad Dahlan itu mengambil nama Nabi kita Muhammad SAW menjadi nama organisasi Muhammadiyah. Muhammad artinya Nabi Muhammad SAW, dan dia yang unisbah itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu kita ini senantiasa menjadikan Rasulullah ini uswah, teladan dalam kehidupan kita, idola kita, sehingga kita mengangkat kembali pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan di era sekarang ini. Apa yang pernah Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis sampaikan kepada kita, dia berpesan, kita manusia ini hidup di dunia ini hanya sekali, untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat apakah kita bahagia atau kita sengsara. Jadi Ahmad Dahlan telah membuat pesan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini pertarungan, petarung. Apa yang kita pertaruhkan antara kebatilan dan kebenaran. Sehingga Ahmad Dahlan mengutip pesan ulama, an-nasu kulluhum mauta ilal ulama. Manusia itu semuanya akan mati, baik perasaannya maupun tubuhnya, kecuali para ulama. Mutahayyiruna ilal amiluna wal amiluna ala wajalin illal mukhlisun. Dan para ulama itu orang-orang yang berilmu semuanya dalam keadaan bingung, kecuali ulama yang beramal atau orang yang berilmu lalu beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya akan khawatir, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, kunci dari pesan ulama ini adalah mukhlis, ikhlas.
Saya teringat waktu Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan umat manusia, yaitu Adam, lalu iblis itu membantah, untuk apa lagi engkau jadikan ya Allah makhluk? Malaikat itu menjawab bahwa untuk apa lagi? Pada saat Allah yang menjadikan khalifah di muka bumi ini, lalu tak kala malaikat itu disuruh sujud, iblis membantah, tidak mau sujud, karena dia menganggap bahwa saya ini terbuat dari yang lebih mulia, yaitu api, sementara Adam terbuat dari tanah rendah. Akhirnya tinggallah Adam di dalam surga, lalu dianjurkan jangan engkau dekati buah huldi, jangan engkau makan buah huldi, karena kalau engkau mendekati atau makan buah huldi maka tanggallah seluruh pakaianmu. Tapi karena iblis ini sudah timbul perasaan dengki iri kepada Adam, lalu dia mendekati Adam itu, Hawa itu, dengan bisikan bahwa ini dari Allah. Dia menyuruh engkau mendekati buah huldi itu. Kalau kau mendekati buah huldi, kau kekal. Dia balik itu fakta. Baru dia mengatasnamakan Allah. Ini Adam ini kalau sudah dikatakan dari Allah, dia tidak lagi membantah. Benar ini kalau semua ini kan sama-sama kita makhluk Allah. Lalu dia memakan buah huldi itu, lalu tanggallah pakaiannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Adam itu marah kembali. Mengapa engkau melanggar perintahku? Itu ya Allah, iblis mengatakan, Allah ini yang mengatakan makan itu buah huldi, jadi saya makan karena katanya dari Allah. Waduh, lugunya ini Adam ini, lugu ini. Akhirnya mereka dikeluarkan semua dari surga. Tak kala mereka dikeluarkan dari surga, ini iblis lagi minta lagi dispensasi. Kalau begitu ya Allah, kau kutuk saya, kau laknat saya, kau hinakan saya, keluarkan dari surga ini. Izinkan saya menggoda, mencari pengikut. Jadi ini pertarungan ini dalam kehidupan kita ini. Semua orang ini mencari massa, mencari pengikut, baik yang batil maupun yang benar. Ini lalu bertaruhlah ini iblis, setan ini, ya Allah, saya akan menggoda umat manusia dari segala penjuru, dari kanan kiri, depan belakang, dari bawah kecuali dari atas. Ya silakan. Dan saya akan menggunakan pasukan berkuda, berlari. Pokoknya saya akan mengerahkan kekuatan ini untuk menggoda umat manusia. Bahkan saya akan masuk ke dalam harta dan anak-anak untuk menjerumuskan dia menjadi pengikut saya, kata setan iblis itu. Ya Tuhan, biarkanlah saya sesat, tapi saya akan menjadikan mereka memandang perbuatan yang maksiat itu indah di muka bumi ini, dan pasti akan saya menyesatkan semuanya, illa ibadakal minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang engkau redai, yang engkau ikhlas di antara mereka. Jadi kunci tadi pesan ulama itu bahwa orang-orang yang tidak dapat digoda oleh setan ini adalah orang yang ikhlas. Dari keikhlasan inilah yang membuat kita menang dalam perjuangan ini, pertarungan ini. Ada cara kita menghindari jebakan setan. Yang pertama, kita senantiasa jangan berhenti-hentinya Bapak dan Ibu meminta perlindungan, ta'awudz, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap ada kita keinginan dibelokkan untuk ke sesuatu yang tidak baik, itu kita cepat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa Pak, kalau azan di masjid, kita ini sudah siap-siap ke masjid.
Tapi biasa ada bisikan datang, jangan pergi dulu ke masjid, kamar pi. Itu bisikan setan. Minta cepat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ambil air kita segera ke masjid. Pokoknya ada bisikan-bisikan yang menolak dari kebenaran itu bisikan setan. Yang kedua, kita harus menunaikan ibadah salat tepat waktu. Dan yang ketiga, kita istiqomah senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang keempat, kita konsisten mencari selalu pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah kita senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan. Anak-anak kita sekarang ini luar biasa, beler sambayang. Lalu apakah kita perlu marah kepada anak-anak kita? Ini ibu. Kalau anak-anak kita main HP, lalu waktu sholat sudah masuk, jangan marah sama anak kita. Rangkul kita anak kita bagi kita. Pokoknya tumpahkan kasih sayang. Jangan marah bu. Marah kita karena kolong tidak sambayang, tapi kasih sayang. Dia akan muncul kasih sayang. Kira kinya anak bau gagak boleh kita taruh saya sama. Gitu. Kalau kita marah itu dia melawan. Tambah jam. Tambah kita marahi dia, tambah dia semakin menjadi jahat. Tapi tumpahkan rasa ini kasih sayang ini yang tidak ada sama anak kita. Ini di sekolah yang biasa ini anak-anak terlambat di sekolah batu. Si kalimna batu taman apa batu taman juga guru lalu sembilan. Padahal tidak di sini anak-anak kan. Karena ternyata nih anak-anak kan deh. Anak-anak kita itu Pak, Bu, tengah malam itu tidak mau tidur. Biasanya tidur kita itu Pak jam 9. Kalau kita lewat jam 9 itu kita baru tidur, itu sudah pandra minjo lalang njo kalian njo. Jadi garim nih. Tena mana berfungsi jo ginjal kan. Kuna lewat betul salapan ke ini. Ini banyak anak-anak kita ini. Bayangkan masih pagi itu anak-anak sudah loyang. Sudah sarapan nak belum? Sudah sholat tidak? Karena dia lambat tidurnya. Kita tidak tahu di kamarnya dia main apa. Ini butuh luar biasa ini pertarungan yang tinggi ini untuk membina ini generasi kita. Kita ini sebagai orang tua memang harus melihat karakter anak-anak kita. Diarahkan bagaimana anak-anak kita itu antara satu dengan lain saling kasih sayang. Karena cemburu itu anak-anak. Karena ngapain dia dibaliangan, ngapain dia non syariat, ngapain dia saya kamu menyusir. Itu banyak saya pengalaman bapak itu terhadap anak kita. Sehingga banyak anak-anak itu di antara mereka itu menyimpan dendam. Sampai nyo karena nilai-nilai agama ditanamkan dari keluarga ia, lompol naiknya nyo barang-barang namanya nasi bahaji para ia. Dan dari lama itu menyimpan dendam. Tidak ada nilai-nilai agama tertanam dalam diri. Inilah yang kita jadikan contoh ini Yusuf supaya kita jangan lagi sakit hati. Kenapa ada orang sakit hati atau sentimen? Karena itu faktor ego, keakuan. Di sini kita biasa disindir, ada orang menyindir kita sehingga kita tersinggung. Iya, baik itu tidak langsung. Ada juga orang sering menyinggung kita secara langsung. Iya. Kemudian hati ini luka, iya. Sehingga membekas yang dalam itulah yang menimbulkan rasa dendam. Iya, yang relatif cukup lama sehingga kita sakit. Iya, itu penyebabnya. Ego kita. Kita tidak pernah menjadikan ego kita ini, keakuan kita ini menjadi dendam lagi. Sehingga ini janganlah kita ini diibaratkan dalam Al-Quran ini surah Al-Hujurat, karena ya la yashar tiakinia si panah-panahui. Jangan kita saling merendahkan. Jangan kita saling memojokkan. La talmizu. Iya, jangan kita saling memojokkan. Jangan kita saling memberi julukan. Iya. La tanabasu. Jangan kita saling memanggil bukan nama panggilan mereka. Julukan-julukan ya, si bodoh, si pendek, si hitam, iya, itu. Dan jangan kita saling merendahkan martabat.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna wa talmizu anfusakum wala tanabasu bil aqabi bisal ismu fusuq ba'dal iman wa man la yatubu fa ulaika humul zalimun. Jangan kita saling merendahkan, saling menyepelekan, saling beri gelar, saling menggosip, memberi julukan yang tidak baik. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga dari pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan engkau sombong, jangan engkau berbesar hati kalau menerima pujian. Sombong ini merupakan penyakit di mana biasa kita merasa bangga, memandang tinggi diri sendiri. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bataqul haq wa gantun nas. Jadi pun niat golongannya na boro-boro tinanya dan boleh dengan sombong. Kan wajar kan? Iya. Yang dimaksud sombong itu adalah dia tidak mau dengan kebenaran. Kemudian dia meremehkan manusia, memandang enteng manusia. Ini penyakit, Pak. Jangan, tidak bisa disembuhkan ini penyakit ini kalau kita tidak merendahkan diri. Iya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyembah atau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Wala tamsi fil ardi marha innaka lan tahrikal arda walan tabalugal jabaratullah. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya tidak akan menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi di atas gunung. Orang-orang yang menyombongkan diri ini tempatnya neraka jahanam dan dia masuk dalam keadaan hina. Itu yang pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini yang penting Bapak-bapak, ini ujub, jubriyah. Ini singkatan, ini jubriyah, ujub. Hanya ujub hampir mirip dengan sombong. Tapi ini ujub ini dia memperkenalkan dirinya. Umpamanya dia lebih baik, dia lebih hebat, dia lebih merasa berjasa terhadap orang lain. Kemudian dalam diri seorang yang wujud ini, dia mempunyai kebiasaan 3 hal. Iya. Apa itu? Yang pertama, orang yang mendapat jurang kebinasaan, yang pertama tamat lagi kikir, kedua mengikuti hawa nafsu, dan ketiga adalah wujud takjub pada dirinya sendiri. Iya. Di sini contohnya Pak, namanya dia katakan untung ada saya. Iya. Dia itu bisa begitu karena saya. Itu wujud. Saya yang bantu loh dia, sehingga dia berhasil. Begitu. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong ibunya? Itu contoh wujud. Kemudian orang-orang yang wujud dalam pikirannya biasa begini Pak. Ini dalam pikiran. Bajikan anjo inak kinaiya. Lebih bagus saya daripada dia. Lebih saleh saya, lebih soleha saya daripada dia. Jabatan sosial saya lebih tinggi daripada dia. Itu dalam pikirannya. Kemudian ibadah saya lebih baik daripada dia. Saya punya jilbab lebih bagus, lebih turun jilbab saya daripada dia. Saya punya sholat lebih khusyuk
Itu dalam pikiran-pikiran kita ya. Dia memandang enteng orang. Saya lebih banyak sedekahku daripada dia. Nah itu. Ada pokoknya kita membanggakan diri kita dibanding orang lain. Nah, itu adalah sebenarnya penyakit yang ada dalam diri kita ini kaum muslimin. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengingatkan kita supaya kita terhindar dari wujud ini. Kalau kita melihat anak kecil, jangan kita remehkan itu anak kecil, Pak. Kalau itu Nabi kita Muhammad SAW itu anak kecil diangkat ke atas lebih tinggi daripada dia, baru dia bawa acungan naik. Justru kita ini biasa anak kecil itu kita siku atau kita singkirkan dari mereka kita. Tapi di sini kalau ada anak kecil itu kita harus menghargai anak kecil. Mungkin anak kecil itu kurang dosanya, Pak, dibanding dengan kita. Anak kecil itu tidak ada maksiat dia. Kita ini mungkin sudah banyak yang maksiat. Yang kedua, kalau kita melihat orang tua, maka kita juga jangan menyepelekan orang tua. Kita harus mengatakan, wih, jadi nunggu pahala nanti tua ya, nanti rutin apa? Itu wujud penghargaan kita. Kalau kita melihat orang yang berilmu, maka kita akan menganggap bahwa orang itu punya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu kita punya ilmu seperti dia. Dan mudah-mudahan kita punya umur yang panjang dan kita juga bisa berilmu seperti dia. Begitu juga kalau ada orang bodoh. Ada orang yang bodoh yang kita lihat, yang kita temui, maka kita anggap bahwa orang yang bodoh itu dia bermaksiat atau berbuat dosa karena kebodohannya. Sementara kita ini berbuat maksiat karena ilmu tak. Banyak ilmu yang kita peroleh, lalu banyak yang tidak kita amalkan. Orang-orang bodoh itu dia tidak tahu, sehingga dia berdosa. Dan yang terakhir Bapak, kalau kita melihat orang kafir, jangan kita menganggap bahwa hina mereka, karena suatu saat nanti dia di akhir hidupnya dia lebih mulia daripada kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhir itu lebih utama daripada awal itu. Sehingga kalau kita menganggap orang-orang yang bersalat, ya kita berdoa mudah-mudahan mereka salat lebih baik dari kita. Saya kira cukup buat tadi. Habis? Masih ada lagi? Iya. Tidak ada dialog tadi, tidak ada tanya jawab, dan waktu kita sangat sedikit. Isa sudah hampir masuk, dan saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Masih banyak yang lanjutannya nanti lain waktu kita lanjutkan apa pesan-pesan kiai. Mohon maaf Pak, Bu, apabila apa yang saya sampaikan ini begitu tidak berkenan dengan perasaan bapak-bapak, hati bapak, mudah-mudahan ini dalam diri kita ini ada namanya nafsu. Ini nafsuan ini biasa tersinggung. Ini tersinggung ini biasa nafsu. Kita mengemukakan kebenaran, lalu ini nafsuan. Orang yang beriman itu justru senang, alhamdulillah. Dia sehingga pada memperbaiki diri kita, memperbaiki masing-masing diri kita. Kira mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah haq, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.